adik-adik semuanya, kita kembali lagi di ibadah KRD Kids. Siapa nih yang udah pada semangat? Kak Angela ajak kalian semua untuk ketik di live chat sekarang. Saya Kak, semangat, saya semangat, saya semangat. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati, pikiran, dan telinga kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kak Angela mau ajak adik-adik kalian semua untuk tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memampukan kami, adik-adik KRD Kids, untuk bisa beribadah di gereja dan di rumah kami masing-masing. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik semuanya, semua bersuka cita, amin. Semua dikasihi Tuhan. Mari kita mau sama-sama kita kembali berada dalam ibadah KRD Kids. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Pada sore hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau katakan selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus yang baik hati. Amin.
Ayo semua bangkit berdiri sama-sama. Kalau ada mamanya boleh diajak juga mamanya memuji Tuhan sama-sama. Ayo kita mau nyanyi kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, aku pahlawan Kristus, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur, ku lihat kanan kiri iblis, dan kita tembak, ku tembak, dengan imanku. Aku pahlawan Kristus mana? Ayo, maju pantang mundur, ku lihat kanan kiri iblis, ku tembak, dengan imanku, ku tembak, dengan lagi, ku tembak, dengan imanku. Yeay. Pahlawannya Tuhan masih tetap semangat kan? Amin. Nah, ada satu lagu yang baru kayaknya belum pernah kita nyanyikan. Kita mau belajar lagu ini sama-sama ya. Siapa yang anak Tuhan? Lambaikan tangannya. Yeay. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat.
berkuasa. Yesus itu berkuasa. Amin adik-adik. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Ada sebuah lagu yang bilang, kasih Yesus indah dalam hidupku, selalu mengalir, menghiasi hati dan jiwa kita. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Adik-adik perhatikan, resapi setiap lagunya. Nah, memang kasih Tuhan begitu luar biasa. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi katakan adik-adik, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik kita mau berdoa sama-sama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat waktu yang indah yang Tuhan beri buat kami. Kami boleh memuji Tuhan. Kau masih beri kesempatan kami dengan tubuh kami yang sehat. Kami boleh datang menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang begitu luar biasa memberkati setiap kami. Dan seisi rumah kami Tuhan pun juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau pakai kakak kami yang akan menyampaikan isi firman-Mu Tuhan. Urapi kakak kami lebih lagi dengan urapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, berbicara dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan Tuhan, firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Halo adik-adik semuanya. Wah, kakak harap kalian semuanya hari ini tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat dan mengandalkan Tuhan. Amin adik-adik. Nah, Kak Harwin ini mendengarkan kesaksian adik-adik semua yang di-share di Instagram. Itu benar-benar, aduh,
membuktikan kalau Tuhan kita luar biasa ya. Kak Arwin sampai punya pikiran gini, wah berarti Tuhan yang Kak Arwin sembah, yang kita semua sembah, ternyata luar biasa. Nggak salah ternyata ya, milih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang luar biasa. Bukan suatu kekeliruan, tapi itu suatu yang sangat berharga. Oke adik-adik ya, oke. Kalau dengar kesaksian adik-adik semuanya bahwa Tuhan itu luar biasa buat kita, menolong kita dalam segala keadaan, yang sakit sembuh, terus kepingin sesuatu Tuhan kabulkan. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik semua, apa yang harus kita lakukan buat Tuhan kita, ya kan? Yuk kita buka Matius 4. Ya. Alkitabnya dibuka, yang di rumah ya. Matius 4, ini perikop tentang pencobaan di padang gurun. Nah, kita mau belajar tentang respon Tuhan terhadap apa yang terjadi saat Tuhan menghadapi sesuatu. Apa responnya? Dan kita mau belajar itu ya adik-adik ya. Oke, kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 4 dulu ya. Sudah dapat Matius 4 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat adik-adik? Semuanya dapat? Oke, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah sampai sini dulu ya adik-adik ya. Kak Arwin ini sangat terberkati dengan pencobaan di padang gurun ini. Gimana bayangin kita sehari aja nggak makan, pasti laparnya ya. Haus, nggak minum, nggak haus, Tuhan 40 hari 40 malam. Dan sangat wajar kalau akhirnya Yesus itu lapar. Kalau kita lapar, yang kita cari apa? Makanan. Langsung buka di meja makan, dibuka ini tutupnya, ada makanan enggak? Ya kan, langsung kita makan. Tapi di sini nih rupanya iblis ini tahu kalau orang lapar butuhnya makan. Ya kan? Kan enggak mungkin orang lapar butuhnya yang lain ya selain makan ya. Pasti untuk mengenyangkan isi perutnya. Dan iblisnya nantang. Kalau kamu anak Allah, ubahlah batu-batu ini nih jadi roti. Tuhan bisa nggak ngubah batu jadi roti? Ayo, bisa kan ya? Kak Arwin percaya pasti bisa. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain itu ya, 5 roti, 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang. Nah, padahal kalau Kak Arwin sendiri 5 roti, 2 ikan paling habis buat 2 atau 3 orang, sudah habis. Tapi ini untuk 5.000. Jadi enggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat dan untuk melakukan batu jadi roti. Tapi yang di sini yang anehnya itu Yesus ngajarkan apa? Manusia bukan hidup dari roti saja. Lah, ini sesuatu yang baru adik-adik bagi Kak Arwin ya. Tapi dari setiap firman, kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan itu kalau Kak Arwin baca, ada perintah, ada teguran, ada banyak sekali ya, ada ucapan kasih, sukacita. Dan apa yang dapat kita pelajari? Di sini nih Kak Arwin dapatkan bahwa kita ini harus bisa menguasai diri kita. Penguasaan diri.
apa yang kita pinginkan, apa yang kita inginkan itu nggak bisa langsung kita dapat, enggak. Karwin ingat kesaksiannya Nathan ya. Nathan itu kan, aku kepingin nginep di hotel gitu ya. Tapi mamanya bilang apa? Wah, itu doa dulu aja. Kalau sudah Tuhan berikan berkat, baru kita bisa nginep di hotel. Nah, terus Garwin dengar juga Natanya, ya sudah tunggu, enggak apa-apa, doa saja, minta sama Tuhan. Tuhan, Nathan pingin tidur di hotel. Ternyata dikabulkan enggak ya kesaksiannya dari Nathan? Ternyata dikabulkan adik-adik. Itu sesuatu yang apa ya, saat kita bisa menguasai diri kita, enggak ngerengek terus, ayo ma kita nginep di hotel, ayo ma gitu ya. Kita enggak ngerengek dan kita enggak memaksa. Tuhan tahu, Tuhan, oh anakku rek kok kepingin ke hotel ya, anaknya sudah taat, baik sama orang tua, sama teman-teman misalnya gitu ya, rajin baca firman, oke lah Tuhan kasih itu adik-adik. Itu sungguh luar biasa. Oke, apa yang kita rindukan, apa yang kita minta belum tentu langsung kita dapat, itu Tuhan juga ngajari kita supaya kita ini nggak jadi sombong, kita ini apa ya, nggak jadi semena-mena. Ah gini aja, gampang, aku minta ini pasti dituruti, aku minta ini pasti dituruti. Akhirnya kita jadi anak-anak yang sombong. Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau kita ini jadi anak-anak yang tetap rendah hati, mau menunggu saat-saat waktunya Tuhan datang. Itu yang Tuhan mau buat kita. Oke? Yuk kita lanjut lagi ayat yang kelima ya. Matius 4 ayat kelima. Sudah nemu ya? Ketemu adik-adik ya? Yuk kita baca lagi. 1, 2, 3. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dah sampai 7 ya. Oke. Di sini nih, wah, rupanya iblis ini tahu ya, Tuhan Yesus itu siapa. Dan dia gak mau kalah. Dia juga pakai kata-kata ada tertulis. Mas. Tuhan kan yang pertama tadi kan, waktu disuruh ubah jadi roti kan Tuhan bilang apa? Ada tertulis. Nah, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada tertulis. Ada firman yang mengatakan itu. Dan iblis juga gak mau kalah. Dia pakai. Ada tertulis juga loh. Kalau kamu menjatuhkan diri, nanti Bapa itu yang di surga akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menangkap Tuhan, menangkap engkau, katanya iblis gitu. Dan engkau tidak akan terluka sampai bawah. Iblisnya pinter ya, mau mengacaukan gitu ya. Tapi Tuhan ini juga luar biasanya, ada pula tertulis. Nah, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, di sini nih Kak Arwin ini, wah iblis ini luar biasa ya. Dia semua firman, dia tahu. Nah gimana dengan kita adik-adik? Nah, apakah kalian tetap baca firman? Apakah kalian tetap kadang-kadang, ya kalau inget Kak, waduh mateng, bisa kalah ini. Kita bukan jadi anak-anak pemenang loh nanti kalau kita sering lupa baca firman. Iblis saja nggak mau kalah, dia akan terus kalau bisa iblis itu mau menggagalkan rencana Bapa di surga, menggagalkan satu kebaikan, menggagalkan
segala sesuatu yang baik. Iblis itu tujuannya itu adik-adik. Jadi kalau di sini Kak Arwin dapatkan, ayo yang sudah lama lupa nggak baca firman mungkin karena ujian-ujian ya, karena banyak tugas, banyak PR, tapi disempatkan. Oke adik-adik, disempatkan baca firman, jangan sampai lupa ya, karena iblis aja baca firman dia tahu loh. Masuk kita anak-anak Tuhan kita enggak tahu. Aduh malu adik-adik, nanti Tuhannya aduh gimana ya, malu-maluin ya. Kalau dilihat dari jawaban Tuhan Yesus, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, Kak Arwin tiba-tiba terselenting. Kadangkala itu ya, kita jalan-jalan, kita mau makan apa gitu ya, tiba-tiba kita ketemu. Nah, kita ketemu, apa ini ya? Kak Arwin mikir pasti ini anak-anak ini paling enggak 90% suka kerupuk. Soalnya Kak Arwin suka kerupuk ya. Kalau kerupuk ini, kalau kita makan banyak kita bisa batuk, badan bisa panas. Wes enggak apa-apa, wes pokoknya dimakan aja, pasti nanti kita minum obat kita sembuh. Itu berarti apa? Mencobai enggak? Seperti itu. Contohnya seperti itu ya, mencobai. Jangan kita ini mencobai, kalau sudah kita makan kerupuk ternyata kita ini akhirnya enggak kuat, misalnya batuk sampai kita radang ya, sampai kita badannya panas. Ya jangan banyak-banyak. Mungkin cuma 1-2 gigit ya, pokoknya kepingin ya sudah. Ya, jangan mentang-mentang kita anak Tuhan gitu ya. Oh gak apa-apa, kita ini anak Tuhan, kita menter, makan yang banyak gitu ya. Enggak gitu adik-adik ya. Tuhan bilang apa? Jangan kita mencobai. Kalau sudah kita enggak kuat misalnya, ya sudah stop aja, ya kan? Oke adik-adik, berikutnya yuk kita baca lagi Matius 4 ayat 8 sampai 11 ya. Sudah ketemu? Yuk kita baca. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, yang berikutnya nih, iblis ini tahu siapa Yesus. Yesus itu anak Allah, anak Bapa di surga, dan tujuannya apa datang ke dunia? Untuk menyelamatkan dunia, ya kan? Untuk menyelamatkan semua orang yang ada di dunia ini. Dan dunia ini sudah ada dalam kuasanya si iblis. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Iblisnya tahu dan ditawarkan. Ini loh dunia tak kasih no. Betul ya toh? Tak kasih no semua ini. Dunia ini tak kasih no pergi kamu, kata iblis gitu. Tapi ada satu syarat, kamu sembah aku, kata iblis gitu. Dia tahu adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu datang dia untuk menyelamatkan dunia. Kalau Tuhan sih, misalnya ya, saya kalau Kak Harwin mikir, ya gampang aja ya, nggak usah susah-susah, nggak usah dicambuk, nggak usah dipagut salib. Semua dunia sudah didapat. Sudah ndak usah pakai mahkota duri, sudah ndak usah mati di kayu salib. Wes dunia wes tak dapat aja, sudah Tuhan sudah ambil dunia itu, sudah diselamatkan. Tuhan bisa loh. Bisa melakukan itu, tapi dia tahu. Dia
tahu tujuannya, Yesus tahu tujuannya bahwa hanya dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, dengan darah yang tercurah, dengan harga yang mahal itu tadi adik-adik, dia harus menyelamatkan, cuma dengan cara itu saja. Jadi segala sesuatu gak ada yang gampang mestinya. Semuanya perlu perjuangan. Tuhan Yesus saja gak gampang, ya wes aku tak sembah kamu, dunia tak selamatkan, tak rebut jadi milikku. Enggak, Tuhan gak mau itu. Tapi ada suatu pengorbanan, ada sesuatu usaha yang Tuhan lakukan. Tuhan mau ngajarkan kita ini apa? Kita ini hidup harus berjuang adik-adik. Kalau sekarang ini Garwin lihat online ya, online Garwin ini lihat adik-adik semua tuh nilainya bagus-bagus. Terutama Garwin sharing ya, ponakannya Garwin tuh kalau waktu dulu sebelumnya pandemi, ulangannya itu paling enggak mentok 7. Ternyata waktu pandemi gini, wah nilainya bisa sampai 100 loh, tembus 100. Garwin langsung kaget loh, kenapa kamu kok bisa nilainya 100? Apa belajarnya lebih ditambahi apa gimana? Enggak, buka Google nyontek loh mateng gitu. Jujur anaknya. Lah, gimana adik-adik kalau Tuhan kita melakukan suatu pengorbanan demi kita, masa kita sih enggak mau berjuang, masa sih kita enggak mau berusaha? Walaupun kita sekolah online ya, enggak ada yang melihat, gurunya enggak lihat, enggak tahu kita nyontek apa enggak. Tapi ayolah kita mulai mengajar diri kita untuk bertanggung jawab. Belajarlah yang rajin. Jangan berpikir, oh guru nggak tahu, orang tua nggak tahu. Tapi ingat, Tuhan yang tahu loh. Tuhan yang ngerti loh. Kita ini jujur apa enggak loh. Nah, kalau yang sudah lewat-lewat, sekarang sudah ujian mungkin ada yang nyontek ya. Oh enggak kak, kita enggak nyontek tapi kita mau praktek PKN, gotong royong. Jadi WA, ini jawabannya apa? Ini jawabannya apa? Lewat HP, waduh mateng. Ya praktek gotong royong, waduh Garwin sampai kaget ada anak yang ngomong gitu. Kita praktek PKN gotong royong, loh bukan itu adik-adik. Tapi Tuhan tuh mau kita ini belajar untuk bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita jujur apa enggak? Kita mau berusaha apa enggak? Kalau yang sudah lewat, kita terlanjur untuk nyontek, buka googling, buka buku. Nanti kedepannya kalau masih pandemi misalnya ya, kalau masih online ya, Garwin harap pandemi ini segera berlalu ya, cepat-cepat sudah menjauh gitu ya. Tapi kalau misalnya masih online, ayo kita mendisiplin diri kita, tetap seperti waktu kita tatap muka ya, kita enggak bisa nyontek ya sudah, kita belajar yang rajin. Karena itu toh untuk diri kita sendiri mestinya ya, untuk melatih otak kita yang Tuhan ngasih otak kita ini untuk berpikir, untuk menghafalkan loh adik-adik. Kalau otak ini enggak digunakan, waduh nanti lek Tuhan ambil ya apa ya? Bisa ngelinglung, bisa, wah eman adik-adik, jangan ya. Jangan sampai otak kita ini diambil. Tapi kita mau belajar, mau tanggung jawab apa yang Tuhan berikan buat kita. Otak untuk berpikir, untuk menghafalkan. Ayo kita maksimalkan. Ya kan kreativitas kita keluarkan semuanya. Oke. Dan dunia ini benar-benar menawarkan sesuatu yang lebih menarik memang adik-adik. Iblis itu tahu, pengennya anak-anak Tuhan itu senangannya apa itu tahu ya. Sekarang kan apa ya, kalau Garwin lihat itu demen game ya, game online. Oh kalau game online cek seru nih ya, sampai teriak-teriak, waduh ini kok kalah, loh mati aku, sampai ada kata-kata mati aku, sampai loh memang siapa yang mati sampai Garwin gitu. Loh kayak benar-benar menjerat itu adik-adik.
kalau boleh Karwin sharing ya, Karwin ini juga seneng game loh. Kalau sudah main game, waduh, kadang sampai Karwin ini, sampai suatu ketika Karwin ini disadarkan Tuhan. Suatu ketika Karwin main game satu seri, kok kalah ya? Sik, nambah satu seri lagi, BM menang. Mari gitu, menang, sik, mumpung menang, main lagi ya, main lagi. Loh kok kalah ya? Waduh sik, kurang lagi. Sampai akhirnya 1-2 jam tuh cuma main game. Dari saat itu Karwin mulai sadar, loh iya ya, main game ini sangat mengikat sekali adik-adik. Kerasa enggak? Kayak kita ini kesedot, sampai kita ini kadang lupa makan. Sampai kadang kita ini sampai lupa berdoa, lupa baca firman. Sampai kalau mama manggil, ayo nih, kok tolong mama, ambilin apa gitu ya. Kita itu sampai enggak denger loh adik-adik. Kayak kita ini kayak dibutakan loh. Nah, itu salah satu tipuan iblis, adik-adik harus sadar itu. Karwin tuh saat itu langsung sadar. Sejak itu Karwin enggak berani buka game. Karwin sama sekali takut sekarang buka game. Jadi membatasi diri sendiri supaya kita ini enggak terjerat. Karena dunia itu menawarkan sesuatu yang indah-indah. Yang kelihatannya indah loh adik-adik, kelihatannya. Tapi itu sesuatu yang menjerat. Sesuatu yang membuat kita itu nggak sadar kan, tidak sadar akhirnya kita ini nggak kayak lupa, kayak hilang konsentrasi mungkin ya. Jadi kita ini nggak peduli lingkungan, nunduk sudah mainan. Sana ada yang jatuh, sana ada yang kesandung, ada yang butuh bantuan kita nggak tahu. Nah itu kita tidak boleh itu adik-adik, kita tidak boleh seperti itu ya. Tuhan mau ngajarkan kita untuk mulai care, mulai ada satu usaha. Tuhan aja mengajari kita ini untuk berusaha, untuk berjuang. Dan kita anak-anak Tuhan tidak boleh males-malesan, tidak boleh menggampangkan sesuatu, gampang, besok ulangan. Gampang, gak usah belajar, main game aja gitu ya. Besok kan bisa buka buku. Gak boleh itu ya adik-adik ya. Ayo, kalau kita kesaksian Tuhan sudah menolong kita ya banyak hal. Masuk kita gak mau sih menyenangkan hatinya Tuhan? Ya kan? Nah, satu lagi yang sangat penting. Di sini nih Tuhan selalu pakai ada tertulis. Jadi iblis itu takutnya adalah firman Tuhan adik-adik. Terakhir itu apa? Sama Tuhan Yesus bilang apa? Enyalah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya pada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan Yesus. Nah, iblis takutnya cuma sama ada tertulis. Tertulis di mana? Ya di firman Tuhan adik-adik. Di firman Tuhan ini. Ini senjata paling ampuh. Ini adalah pedangnya kita untuk melawan iblis, melawan kuasa-kuasa. Kalau misalnya kita ada rasa takut, khawatir, ada firman-Nya. Janganlah kamu khawatir, ya kan? Kalau kita sedih, kita berduka cita, ada firman-Nya juga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Semuanya di sini ada obatnya. Kalau kita pusing, kita cari obat. Aku pusing, sakit perut, ada obatnya. Lah kalau iblis, obatnya apa? Firman Tuhan. Senjatanya apa? Firman Tuhan. Kalau kita mulai ada rasa takut, firman Tuhannya ini yang dipakai. Ya, mulai yang sudah lama nggak baca firman, yang ogah-ogahan. Ayo lebih semangat lagi bacanya. Bukan cuma baca tok cepet, tapi mulai direnungkan. Apa ya artinya ya? Kalau enggak ngerti tanya mamanya atau papanya. Atau koko atau cece yang lebih paham. Tanya ini artinya apa ya? Gitu. Jangan cuma baca aja ya adik-adik. Mulai direnungkan. Apa sih ya maksudnya ini? Apa sih maksudnya firman Tuhan ini? Oke, jadi tadi Kak Harwin membahas bahwa kita harus bisa menguasai diri kita, nggak gampang-gampangan, nggak ngerengek, nggak memaksa ya, harus dapat
pasti Tuhan kasih. Kesaksian lagi satu ya. Anak Garvin tahu ya, namanya Ruth ya. Dulu itu Ruth waktu masih kecil tuh seneng gambar-gambar coret-coret. Pensil warna, spidol semua dicobai semua. Terakhir itu Garvin belikan spidol. Wah saking senengnya ya, habis coret-coret spidolnya nggak ditutup sampai kering. Lah Garvin lah eman gini, waduh lek gini lah eman ya, mek pakai sebentar garing nggak bisa dipakai. Betul ya? Ruth bilang, "Ma, beliin spidolnya habis kering nggak bisa dipakai." Lah wong kamu make kok nggak ditutup lagi sampai kering ya, eman toh. Wes mama nggak mau belikan, mama bilang gitu. Kan sudah mama nggak mau belikan. Rupanya Tuhan tahu hatinya anak kecil loh adik-adik. Makanya kalau kalian berdoa sampai dikabulkan, Tuhan tuh sangat mengasihi kalian loh. Akhirnya tiba-tiba walaupun mamanya nggak belikan ya, Tuhan tiba-tiba ngirim seseorang, Ruth dikasih 1 set spidol. Ruthnya suwonan sampai Garvin gini, iya ya lek Tuhan mau memberkati loh, kita nggak bisa menahan. Kalau Tuhan mau memberi loh, nggak ada yang bisa mencegahnya. Terus itu pasti berkat tercurah. Itu buat anak-anak yang dikasihi Tuhan. Gimana sang dengan kita? Apakah kita mau jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan? Kita harus bisa menyenangkan hatinya Tuhan ya. Kita belajar, rajin baca firman, kita harus taat. Apa yang sudah firman Tuhan katakan, kita harus belajar taat, belajar semakin hari semakin baik. Kalau yang suka game mungkin bisa lah main-main game buat refreshing. Mungkin maksimal 1-2 jam. Kalau bagi Kak Arwin 2 jam itu sudah banyak ya, mata ini bisa cenut-cenut mestinya. Dikurangi lah mainnya ya. Kita mulai buat kreasi-kreasi yang lain, ya kan? Kita bisa melakukan hal-hal yang lebih berguna. Baca buku, misal baca novel, baca firman Tuhan. Ya kan, mungkin mau belajar masak, belajar buat apa, minuman apa gitu ya kan, yang lebih berguna, yang lebih bisa membantu. Nanti mamanya haus, papanya habis pulang kerja capek, kita bisa buat minuman, kasih ini Pak, ya kan? Itu sangat memberkati adik-adik. Oke, sekian ya firman Tuhan kali ini. Garwin harap kita semakin hari semakin bisa dekat sama Tuhan, baca firman, menyenangkan hati Tuhan. Ya, yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami Tuhan, anak-anak-Mu mau belajar untuk taat dan setia kepadamu. Jika Engkau sudah memberkati kami Tuhan, kami mau Tuhan belajar untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang melakukan firman-Mu Tuhan, yang berusaha menjadi lebih baik dalam setiap hari ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo, shalom semuanya adik-adik yang ada di rumah. Wah, hari ini kita semuanya sudah bersuka cita bersama-sama. Berjumpa lagi dengan Kak Bunga, tapi kali ini Kak Bunga tidak memimpin puji-pujian ya. Tadi kan kalian sudah ikutin puji-pujiannya ya. Nah, hari ini Kak Bunga mau ngapain ya? Oh, hari ini Kak Bunga mau ngajarin kalian untuk membuat satu menu gitu ya. Tapi bukan menu makanan. Hari ini Kak Bunga mau berperan sebagai chef ya. Karena Kak Bunga mau ajarin kalian bikin minuman yang spesial. Kok minuman ya Kak Bunga? Iya, karena hari-hari ini kan udaranya panas ya. Di luar tuh panas, kalau adik-adik tiap hari keluar pasti udah berkeringat. Nah, makanya hari ini Kak Bunga mau ajarin kita untuk bikin satu minuman yang spesial yang kalian bisa buat sendiri di rumah nantinya ya. Oke. Nah, hari ini Kak Bunga nggak sendirian. Kak Bunga ditemani oleh 2 orang temanmu yang juga menemani Kak Bunga hari ini menjadi chef. Siapa ya? Kak Bunga panggil ya. Yang satunya adalah chef yang ganteng, yaitu Chef Caleb. Nah, ini Chef Caleb. Dan satu lagi chef yang cantik banget, yaitu Chef Miracle. Nah, hari ini Kak Bunga lengkap kan ya toh? Ada Chef Caleb, ada Chef Miracle. Nah, kalian semuanya siap-siap juga ya. Kalian pasti bisa bikin ini ya. Hari ini kita mau bikin apa ya, Miracle sama Caleb ya? Kita hari ini mau bikin minuman yang spesial ya.
ya, minuman yang nggak biasanya. Nah, namanya dikasih apa ya kira-kira enaknya ya namanya ya? Es balok-balok Milo gitu ya? Atau es Milo spesial? Apa ya? Wah, pokoknya kita kasih nama es Milo spesial deh gitu ya. Es Milo yang nggak seperti biasanya kalian buat ya. Oke, kita lanjut aja ya, langsung aja. Bahan-bahannya. Nah, di sini ada apa ya Miracle? Bahan-bahannya kita hari ini bahan-bahan utamanya adalah Milo. Jeng jeng. Tahu kan Milo ya kalian? Kalian suka Milo? Miracle juga. Ini Milo. Nah, kalau nggak punya Milo, nggak suka Milo, gimana Kak? Saya sukanya Ovaltine. Boleh ya toh? Saya sukanya beng-beng yang coklat minuman. Boleh juga ya. Pokoknya coklat. Ya, ini spesial ya. Nah, ini bahan utamanya kita pakai ini, oke? Nah, terus kemudian ada juga bahan yang lain, yaitu ada air panas dalam termos. Terus kemudian ada air dinginnya sedikit, air biasa sih, bukan air dingin ya, air biasa. Terus kemudian ada apa ini Miracle? Susu ya. Susunya harus Greenfield Kak. Oh enggak ya, mau pakai susu bendera putih boleh, bendera susu ultra yang putih juga boleh. Kalau adik-adik nggak suka takut gemuk, mau yang susunya low fat juga boleh gitu ya. Jadi kalau mama papa mau ikutan nyoba tapi nggak mau susu yang bikin gemuk, bisa diganti dengan yang low fat ya. Nah, ini susu. Nah, terus kemudian ada peralatannya. Jadi kita nanti pakai gunting ya. Terus kemudian ada gelas. Karena hari ini Kak Bunga mau bikin 3 gelas, jadi Kak Bunga siapin 3. Kemudian ada tempatnya ice tray. Nah, yang kita pakai. Kemudian ada pengaduk. Terus kemudian ada sedotan, dan kemudian ada gelas takar atau teko ya. Boleh teko, boleh gelas takar, terserah deh, pokoknya untuk menuang nanti ya. Oke, nah bahan-bahannya sudah selesai lengkap. Kita sekarang mau mulai ya kalian. Ya, Miracle udah siap? Oke? Oke, kita siap sekarang. Pertama-tama kita mau tuang dulu Milonya ya. Kita gunting ya. Kita ambil 2 saset aja nih Milonya. Kamu gunting dulu ya. Nah, untuk yang pertama ini, kalau adik-adik yang masih kecil-kecil, jangan lakukan sendiri karena kita nanti mau pakai air panas. Jadi nanti untuk yang langkah pertama, kalian bisa minta bantuan mama atau kakak yang udah besar ya. Jangan dilakukan sendiri karena bisa berbahaya ya. Karena air panas nanti bisa mengelupas ya. Nah, ya. Nah, nih Miracle bisa dituang Milonya. Nah, Miracle tuang aja di sini. Nah, ya, tuang dulu. Nah, sekarang kita tuang. Ayo Miracle kita tuang. Pelan-pelan tuangnya, jangan sampai tumpah ya. Nah, kalian pasti bisa nih karena hebat-hebat semuanya. Nah, kita tuang 1, kita tuang lagi yang kedua. Jadi kita 1 resep kita pakai 2 saset Milo ya. Sekali lagi, kalau kalian nggak suka Milo, sukanya Ovaltine, kalian bisa ganti ya. Dengan Ovaltine boleh. Kalau suka yang susu coklat beng-beng juga boleh ya. Asal pokoknya coklat. Nah, sekarang Milo yang kedua kita mau tuang. Yuk kalian dituang pelan-pelan. Nah, good job. Nah, wah, dari baunya aja Kak Bunga bisa merasain baunya enak ya Miracle ya. Suka Milo nggak kamu? Kamu suka Milo nggak? Iya ya. Nah, makanya hari ini kita mau ajarin teman-teman yang di rumah untuk bikin Milo spesial hari ini ya. Nggak cuman ini terus dikasih air terus diminum, malah itu udah kuno ya. Kita sekarang mau bikin yang baru ya kalian. Ya Miracle. Oke. Nah, sekarang sudah selesai. Ini tadi 2 saset Milo kita udah tuang ya. Nah, sekarang berikutnya adalah kita mau menuang air panas. Nah, ini yang Kak Bunga bilang harus hati-hati. Kalau nggak berani, minta bantuan sama mama atau sama kakak ya, atau sama papa. Nah, ini dituang ya. Ini Kak Bunga yang tuang ya karena ini panas. Berapa banyak ya Kak Bunga? Ya, kira-kira kalian
sekitar 150 gitu boleh, hanya untuk melarutkan ya, untuk melarutkan Milonya saja. Nah, diaduk-aduk. Nah, ini harus sampai larut semuanya. Nah, supaya jadi minuman. Ini baunya harum banget ya. Baunya coklat enak. Aku aja udah kepingin minum ini. Nah, kalau udah selesai, udah sampai larut semua, kita kasih air biasa sedikit ya. Pokoknya kurang lebih 2 saset Milo ini airnya bisa 200 atau 250 cc. Jadi bisa kalian ukur dengan air 1 gelas mineral ya. Kenapa kok sedikit banget ya Kak Bunga? Nah, itu nanti ada rahasianya ya. Karena kalau terlalu banyak, Milonya jadi nggak manis karena kita tidak pakai gula ya. Nah, jadi kita murni pakai Milo. Nah, gini ya. Oke. Asal hangat saja ya. Karena kalau panas tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam freezer. Nah, nanti ini kan kita akan masukkan ke dalam freezer. Nah, kalau udah jadi minuman ini, sekarang kita mau tuang ke dalam ice tray. Ya, ini seperti ini. Ya, di rumah pasti punya kan? Kalau yang punya kulkas di rumah, kalian pasti punya seperti ini ya. Kalau bilang, Kak Bunga punya saya ice tray-nya sudah nggak ada karena kulkasnya sudah apa lama. Ya, pakai apa ya kira-kira ya? Wah, ini yang Kak Bunga nggak tahu pakai apa. Masa bikin besar terus dipecah-pecah? Ya, itu butuh bantuan tapi ya. Tapi kalau nggak ada, beli aja ya ice tray yang kayak gini ya. Nah, karena ini nanti kita mau bikin justru di sini kuncinya ya, di ice tray-nya. Nah, kita tuang ya di ice tray-nya ya. Ya, tuang sampai penuh. Nah, seperti ini. Udah penuh, kita masukkan ke dalam freezer. Ya, freezer itu adalah kulkas yang paling atas. Dijadikan es Milo dulu ya, ditunggu. Oke? 2 hours later. Nah, sekarang langkah yang kedua nih sudah mau selesai nih ya. Tadi kan sudah dimasukkan ke freezer. Nah, setelah sudah beku, Kak Bunga udah keluarin. Jadinya seperti ini. Nah, seperti es yang balok-balok gini. Wah, ya toh, menarik kan ya. Nah, terus kemudian harus diapakan ya ini ya. Nah, ini mau jadi nih minumannya. Chef Miracle dengan Chef Caleb silakan diapakan ini. Kita tuang es Milonya kemana? Ke gelas. Yuk, silakan dituang. Ambil sendiri-sendiri. Chef Caleb dengan Chef Miracle bisa menuang ke gelasnya masing-masing. Ini gelasnya. Hati-hati ya. Sip. Wah. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya sekarang kita mau tuang apa ini? Susu. Siapa yang suka susu? Wah, kamu nggak suka. Kalau nggak suka yang Grandfield, bisa diganti apa? Bendera. Bisa diganti apa lagi? Ultra gitu ya. Nah, ini. Wah, sudah kelihatan seger ini. Apalagi udara hari ini panas-panas ya. Kalau udah pulang sekolah, kalian bisa ambil sendiri Milo ice-nya di kulkas. Kalian bisa bikin sendiri, bisa tuang sendiri. Nah, kalau udah selesai, tinggal diapakan? Tinggal diaduk. Silakan. Nah, silakan diaduk. Nah, kalian aduk. Harus coba loh di rumah, gampang toh, mudah kan?
Gak susah toh. Susahnya tadi cuma pada saat menuang air panas ya. Tapi kalau udah gini gak susah. Oke, silakan dinikmati, coba dicoba. Seger nggak kira-kira? This is the best drink I have ever had. Enak. Apalagi kalau makannya gimana? Chef Caleb punya kebiasaan makan nih. Gimana Chef Caleb kalau makan dengan susu yang kayak gini? Kalau Chef Caleb gini nih makannya ya, dicelup, terus kemudian, wah, jadi rasanya gimana? Tambah lebih enak katanya ya. Kalau mau pakai donat, wah juga enak nih ya. Kak Bunga malah jadi kepingin ini sekarang ya. Jadi kalau pakai donat juga boleh ya. The Miracle ya, mau pakai ini juga boleh. Iya, mau silakan ya. Nah, jadi adik-adik yang di rumah jangan lupa bikin seperti ini ya. Ini namanya bisa disebut es balok-balok Milo atau es spesial Milo gitu ya. Yang penting pokoknya seger-seger di rumah. Udah panas-panas, pulang sekolah, udah capek, wah kalian bisa bikin es ini ya. Bisa dinikmati bersama dengan cookies, bisa dinikmati dengan donat dan sebagainya. Oke? Semangat ya. Sampai jumpa lagi di Cooking Class. Bye bye. Wah, adik-adik segar sekali ya esnya. Kak Angela jadi haus dan lapar nih. Tapi sebelum kita sudahi ibadah hari ini, Kak Angela mau menyampaikan beberapa pengumuman. Diperhatikan baik-baik ya. Pertama, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di KRD Kids. Di masa pandemi ini, ada loh teman-teman kalian yang baru bergabung di KRD Kids. Selamat datang dan jangan lupa rajin ibadah. Kedua, ibadah KRD Kids berikutnya diadakan Jumat tanggal 2 Juli 2021 melalui Zoom. Jangan lupa ya. Ketiga, jangan lupa tugas yang tadi dikerjakan ya, yaitu membuat es Milo. Lalu difoto atau di video, kirimkan ke grup maksimal hari Kamis tanggal 1 Juli 2021. Keempat, terakhirnya adik-adik, selamat naik kelas buat adik-adik semuanya. Banyak yang terima rapot di hari ini. Baguskan hasilnya. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan ya, dan ceritakan kebaikannya. Nah, itu aja pengumuman dari Kak Angela. Kak Angela mau pamit ya, jadi karena Kak Angela udah lapar dan haus, Kak Angela mau makan dan minum. Dan jangan lupa memberikan persembahan ya adik-adik. Dadah! Adik-adik semuanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala kita bersama, kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk berkat firman yang sudah Engkau berikan pada kami. Dan kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini ada banyak di antara kami yang sudah terima rapot, kami sudah naik kelas, kami sudah lulus. Itu semua karena berkat, itu semua karena kemurahan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, selain itu kami percaya Tuhan juga pasti memberkati kami dengan berkat-berkat yang luar biasa sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Mari adik-adik semuanya, angkat tanganmu dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu ke hadapan Tuhan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau,
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapa, kiranya engkau melindungi semua anak-anakmu dari segala macam sakit penyakit, dan hari-hari libur ini ke depannya engkau juga terus menjagai dan engkau terus memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juni ini. Kiranya engkau memberkati, kau memberikan masa depan yang terbaik, kau yang tuntun untuk ke depannya, kau berikan hikmat di sekolah Tuhan, sehingga bisa dapat nilai-nilai yang bagus. Kau memberkati orang tua, kau memberkati semuanya. Diberkati semuanya dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Bawalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik semuanya.